Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share hari ini. Baik, teman-teman, perkuliahan pada hari ini adalah perkuliahan akuntansi biaya, perkuliahan eh, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai biaya taksiran. Mungkin Bu Risma share screen ya, teman-teman. Baik, saya share screen. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai sistem biaya taksiran, di mana ini adalah pertemuan kita yang ke-9, di mana kita akan mempelajari bagaimana biaya taksiran, bagaimana mengenai tujuan dari penggunaan dari biaya taksiran, lalu prosedur dari biaya taksiran apa saja. Setelah itu terkait dengan biaya taksiran lainnya. Bu Risma ada dua PPT dan PDF. Nanti untuk yang PPT dan PDF sudah Bu Risma kirim di link ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek. Untuk link materinya bisa di-download. Nah, kita akan belajar dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem biaya taksiran. Nah, di sini sistem biaya taksiran merupakan biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok barang yang diproduksi. Nah, ini Bu Risma stop share dulu. Oke.
Sudah terlihat ya, teman-teman di layar. Nah, ini untuk PDF-nya dari bukunya Pak Mulyadi sudah saya share juga di grup ya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Tadi kalau di PPT di sini adalah suatu sistem akuntansi biaya yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka dalam menghitung harga pokok barang yang diproduksi. Nah, dasar pemakaiannya apa? Dasar pemakaiannya yaitu adalah norma fisik terbatas pada pengalaman produksi masa lalu. Kita lihat di buku. Nah, di sini biaya taksiran atau estimated cost ini merupakan salah satu biaya yang ditentukan di muka sebelum produksi dilakukan atau penyerahan jasanya itu akan dilakukan. Nah, sistem biaya taksiran ini dalam akuntansi biaya ini termasuknya adalah akuntansi biaya produksi di mana nanti ini akan menggunakan bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka untuk ngitung si HPP-nya. Nah, teman-teman ini bisa cek ya. Dalam sistem biaya taksiran, dasar yang dipakai dalam penentuan norma fisiknya itu terbatas, teman-teman. Nah, di sini pada pengalaman produksi masa lalu, jadi jika misal penyimpangan dari norma fisik tersebut masih perlu dia lakukan penyelidikan lagi, penyelidikan lebih lanjut lagi. Nah, tujuannya apa sih dari adanya sistem biaya taksiran? Nah, di sini pertama, di sini adalah untuk menjembatani menuju sistem biaya standar atau sebagai jembatan dalam menuju sistem biaya standar. Yang kedua, di sini adalah menghindari biaya yang relatif besar pemakaiannya. Nah, kita kalau menggunakan sistem biaya taksiran, kita tuh bisa menghindari atau meminimalisir biaya yang pemakaiannya relatif lebih besar. Yang ketiga, yakni untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatannya seperti apa. Serta yang keempat adalah mengurangi biaya akuntansinya. Nah, di sini ada 4 dari tujuan penggunaan sistem biaya taksiran tadi ya. Sama jembatan menuju sistem biaya standar. Lalu untuk yang kedua ya ini menghindari biaya yang relatif besar dari pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga adalah untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatannya seperti apa. Yang terakhir adalah untuk mengurangi biaya akuntansi. Nah, kita bahas dulu untuk yang pertama yakni untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Di sini untuk jembatan menuju sistem biaya standar, akuntansi biaya ini memiliki tujuan, di mana yang pertama bisa dilihat adalah mengenai penentuan harga pokok produksinya, kedua mengenai pengendalian biayanya, dan yang terakhir adalah mengenai analisis dari biayanya itu apa. Nah, tujuannya untuk apa? Kembali lagi adalah tujuannya untuk pengambilan keputusan dari manajemen. Nah, akuntansi biaya ini dalam akuntansi biaya ini kita akan nanti akan membahas yang namanya harga pokok produk, dan penggolongan-penggolongan biayanya, lalu bagaimana historical cost-nya dari biaya tersebut. Nah, di sini juga jika manajemen menghendaki sistem pengendalian biaya dalam perusahaannya, maka dari pihak manajemen ini akan menggolongkan biaya-biaya menurut historical cost-nya saja. Nah, di sini juga ada yang namanya norma ya, norma dalam melakukan atau mengukur pelaksanaan biaya. Seringkali, teman-teman, di sini seringkali sistem biaya taksiran ini akan digunakan sebelum biaya standar dapat ditentukan. Nah, jadi ketika biaya standar itu belum ada, biaya taksiran itu sudah bisa ditentukan. Nah, kita akan mempelajarinya ya, hari ini ya. Penggunaan sistem biaya taksiran ini menuju jembatan sistem biaya standar. Nah, apa sih keuntungannya? Tadi untuk yang pertama, dari tujuan pertama ya ini untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Lalu apa keuntungan yang pertama? Ya, ini kita dapat melatih karyawan dalam menggunakan sistem biaya standar karena adanya beberapa kesamaan di antara sistem tersebut. Jadi antara sistem biaya standar dan sistem biaya taksiran itu kurang lebihnya sama.
Nah, yang kedua yakni menyesuaikan karyawan secara bertahap. Ini akan sesuai dengan sistem yang baru agar terpelihara hubungan yang baik dengan karyawan. Nah, ini ya, ini adalah keuntungan dari tujuan pertama dalam penggunaan sistem biaya taksiran, teman-teman. Lalu yang kedua di sini adalah untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaiannya. Jadi kalau di dalam perusahaan-perusahaan tertentu ya khususnya ya pemakaian biaya taksiran itu bisa dikatakan lebih ekonomis dibandingkan dengan patokannya dibandingkan dengan menggunakan sistem biaya standar, di mana dalam perusahaan kecil biaya penentuan biaya standar ini merupakan beban berat tentunya ya kalau di perusahaan kecil dan pada umumnya manajemen ini juga masih membutuhkan yang namanya sistem pengendalian biaya yang seksama. Nah, di sini dalam perusahaan yang seringkali mengalami perubahan produk atau perubahan produksi ya, terus perubahan waktu ya, biaya yang diperlukan dari penentuan biaya ini pastinya sangat besar ya teman-teman ya. Jadi di sini perusahaan seringkali itu eh, tidak memakai sistem biaya standar karena dirasa dari pihak manajemennya itu kurang ekonomis ya, kurang efisien. Jadi kita menentukan menggunakannya dengan sistem biaya taksiran. Lalu yang ketiga adalah pengendalian biaya analisis kegiatan. Nah, terkait dengan pengendalian biaya analisis kegiatan, di sini banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem biaya taksiran sebagai pengendalian biayanya. Namun, sebagai dasar menganalisis kegiatannya. Tapi ketika terkait dengan analisis kegiatan-kegiatan dan biayanya, ini eh, perbandingan antara biaya sesungguhnya dan biaya taksiran ini memberikan petunjuk petunjuk mengenai terjadinya pemborosan sehingga ini dapat dipakai sebagai dasar perbaikan kegiatan. Jadi di pertemuan selanjutnya sebelumnya kita sudah membahas ya teman-teman, ada yang namanya biaya taksiran. Taksiran misal dari biaya overhead pabrik itu 70%. Biaya biaya overhead pabrik 70%. Padahal pada kenyataannya biayanya itu tidak lebih dari 70%. Jadi nanti akan menimbulkan selisih dari biaya sesungguhnya dengan sistem biaya taksiran. Lalu yang keempat, ya ini untuk mengurangi biaya akuntansi. Untuk mengurangi biaya akuntansi, di sini penghematan biaya akuntansi dengan penggunaan sistem biaya taksiran ini sangat terasa jika perusahaan menghasilkan banyak berbagai macam produk. Jadi perusahaan itu tidak hanya spesifik pada satu produk saja, tetapi dia menghasilkan banyak produk. Nah, dia kan diolah melalui beberapa departemen-departemen seperti yang kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas ada departemen pertama, ada departemen kedua, produknya dari departemen pertama ke departemen kedua, produk akhirnya itu kita hitung sebagai barang dalam proses tentunya ya. Nah, biaya akuntansi ini dapat dikurangi sebagai akibat dari tidak diperlukannya kartu persediaan bahan baku atau kartu bahan penolong atau juga produk dalam proses dan produk jadi untuk mencatat mutasi persediaan dengan menggunakan metode mutasi persediaan atau kita pakainya metodenya perpetual ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa apabila perusahaan mengendaki menggunakan metode perpetual, tentunya semua kartu persediaan produk dalam proses dan produk jadi ini hanya dicatat kuantitas fisiknya saja. Jadi hanya dicatat di sini hanya dicatat kuantitas fisiknya saja. Nah, itu adalah berbagai tujuan dari penggunaan sistem biaya taksiran. Ya, ada 4 tujuan dari sistem biaya taksiran. Yang pertama untuk jembatan sistem biaya standar, yang kedua yakni untuk menghindari biaya yang relatif besar pemakaiannya.
Yang ketiga, menghindari untuk pengendalian biaya untuk analisis kegiatan, dan yang terakhir adalah mengurangi biaya akuntansi. Lalu di sini prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Nih ya, ada beberapa prosedur dalam biaya taksiran. Jadi metode yang digunakan adalah ada metode fisik dan perpetual, tergantung dari perusahaan menggunakan pencatatan pembukuannya menggunakan yang mana. Hmm, eh, ini ya. Biaya taksiran ini pecah jadi tiga unsur ya teman-teman. Kemarin kita sudah membahas juga, sudah menghitung juga taksirannya ada dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Nah, biaya taksiran ini dapat ditentukan datanya adalah historical cost, perhitungannya dan rumus matematisnya juga sudah ada. Nah, biaya taksiran ini untuk setiap jenis produk yang diproduksi pada masa awal produksi atau pada awal anggaran. Jadi, ketika perusahaan menentukan biaya taksiran itu, dia akan menentukannya pada awal tahun anggaran. Jadi untuk menentukan biaya taksiran per masing-masing eh, produksi per masing-masing departemen dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, dalam menentukan taksiran biaya bahan baku, ini yang dipakai untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu dan perlu dilakukan penaksiran kuantitas tiap-tiap bahan baku yang dibutuhkan dan untuk taksiran harga masing-masing. Nah, penaksiran kuantitas bahan baku yang akan dikonsumsi dalam setiap satuan produk ini didasarkan pada spesifik teknisnya ya tentunya ya, di mana ada data masa lalunya, ada historical cost-nya, ada percobaannya seperti apa. Nah, di sini penaksiran dari harga bahan baku yang dapat didasarkan pada harga kontrak pembelian jangka panjang tertentu ini juga dipakai ya teman-teman. Misal di sini ada bahan baku yang harus dibeli dari waktu ke waktu. Nah, itu kan kita bisa lihat harga dari bahan baku tersebut tergantung dari keadaan pasarnya dan penaksiran harganya dapat didasarkan pada dasar publikasi daftar harganya. Jadi itu adalah berbeda-beda terkait dengan taksiran biaya bahan bakunya. Hmm. Yang kedua adalah taksiran biaya tenaga kerja. Nah, di dalam penaksiran biaya tenaga kerja harus lebih dahulu diketahui semua jenis untuk pengolah produknya itu apa. Karena apa? Karena di sini ketika kita sudah mengetahui jenis pengolahan produknya apa, kita bisa mengetahui jam tenaga kerjanya yang akan dipengaruhi oleh tiap-tiap karyawan dan jenis pekerjaannya tersebut. Nah, di dalam menggunakan ini ya teman-teman, di dalam menggunakan jumlah jam tenaga kerja yang ditaksir akan dikonsumsi untuk menghasilkan satuan produk. Jadi nanti dihitung berdasarkan jam satuan produknya. Baik itu nanti harus dipertimbangkan atau dipersiapkan terkait dengan materialnya, handlingnya, tenaga kerjanya. Lalu untuk taksirannya itu harus diperkirakan. Nah, selanjutnya terkait dengan biaya overhead pabrik. Terkait dengan biaya overhead pabrik, di dalam perusahaan itu akan lebih mudah atau akan lebih cepat dalam melakukan penaksirannya. Misalnya adanya biaya depresiasi, lalu itu akan biaya depresiasi itu akan ditaksir dengan memperhitungkan berapa sih jumlah jam mesin yang dimiliki sekarang dengan memperhitungkan rencana investasinya serta rencana pemberhentiannya. Nah, itu juga dihitung. Gaji pengawas pabriknya itu dapat ditaksir dengan cara rencana gaji yang dibayarkan kepada pengawas tersebut itu berapa. Itu sudah masuk ke sistem biaya taksiran semuanya. Nah, ini adalah
jurnal untuk mencatat prosedur pencatatannya. Nah, kalau dengan metode biaya dengan pencatatan biaya bahan baku, kita menggunakan metode perpetual, kita akan catat sisi debitnya itu pembelian bahan baku, persediaan bahan baku, mohon maaf di sisi debit, dan hutang dagang di sisi kredit kalau kita menggunakan metode perpetual. Nah, ketika kita melakukan pemakaian, kalau tadi kan kita menggunakan pembelian ya, waktu kita beli, berarti kan kita belum pakai. Nah, kalau kita menggunakan pemakaian, berarti adalah barang dalam proses biaya bahan baku, kreditnya adalah persediaan dari bahan baku itu sendiri. Nah, kita menggunakan metode perpetual. Kalau menggunakan metode fisik, tentunya berbeda teman-teman. Kalau waktu kita melakukan pembelian bahan baku, jurnalnya adalah kita menggunakan pembelian. Beda ya, kalau fisik kita sebutnya itu adalah persediaan bahan baku. Kalau di metode perpetual, kita menyebutnya pembelian. Kreditnya adalah utang dagang. Nah, saat kita memakai bahan baku tersebut, ada beberapa tahapan untuk mencatat jurnalnya. Yang pertama, ketika menutup harga pokok persediaan bahan baku awal periode. Jadi kalau menggunakan metode fisik, kita akan menghitung bahan baku awal periodenya itu berapa. Ya ini jurnalnya, debitnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku, kreditnya persediaan bahan baku di sisi kredit. Nah, setelah itu kita akan menutup rekening pembelian. Ketika pemakaian bahan bakunya kita sudah pakai, lalu kita akan menutup rekening pembelian. Rekening pembelian kita akan tutup dengan barang dalam proses biaya bahan baku di sisi debit dan di sisi kreditnya adalah pembeliannya. Jadi yang ditutup adalah pembeliannya. Ketika teman-teman mencatat pembelian di awal, pembelian di sisi debit, ketika kalian menutup rekening pembelian, pembelian itu ada di sisi kredit. Yang ketiga adalah mencatat harga pokok persediaan bahan baku. Pada saat mencatat harga pokok persediaan bahan baku, ini ada jurnalnya adalah persediaan bahan baku di sisi debit dan di sisi kredit adalah barang dalam proses biaya bahan baku. Ini ya, ini adalah dua perbedaan ketika kita menggunakan metode pencatatan bahan baku dengan metode perpetual dan metode persediaan fisik. Nah, lalu selanjutnya, ketika kita mencatat biaya tenaga kerja, sama ya, jurnalnya barang dalam proses, awalnya biaya tenaga kerja, biaya admin umumnya berapa, lalu ada biaya pemasarannya berapa, kreditnya itu gaji dan upah. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik ya, gaji dan upah itu nanti akan masuk di sisi kredit ya. Lalu untuk mencatat biaya overhead pabrik. Nah, ada beberapa metode yang digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik. Baik, yang pertama metode pertama ya ini jurnal pencatatan BOP sesungguhnya terjadi. Kemarin kita sudah membahas berapa sih jumlah BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, sisi debitnya adalah BOP sesungguhnya, sedangkan sisi kreditnya adalah persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aset tetap, dan kasnya itu berapa. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, pada akhir periode, itu kita akan menghitung barang dalam prosesnya berapa, BOP-nya berapa, kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Nah, di sini karena tadi adalah metode pertama, yang metode kedua adalah mencatat BOP sesungguhnya terjadi. Nah, BOP sesungguhnya terjadi itu teman-teman catat di sisi debit, karena itu yang real, yang sesungguhnya terjadi. Nah, kreditnya adalah persediaan suku cadangnya, akumulasi depresiasi aset tetap, dan kasnya berapa itu dicatat di sisi kredit. Nah, lalu setelah teman-teman mencatat jurnal BOP-nya, teman-teman harus mencatat eh, jurnal pembebanan BOP atas dasar tarif yang ditentukan di muka itu berapa. Jadi jurnalnya itu biayanya itu berapa yang akan ditentukan di awal. Sini berarti jurnalnya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik di sisi debit ya teman-teman. Kreditnya adalah biaya overhead pabrik yang dibebankan. Jadi berapa tadi yang sudah kita hitung terkait dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, yang terakhir adalah jurnal
pada akhir periode. Jurnal pada akhir periode, teman-teman bisa membebankan biaya overhead pabrik yang dibebankan di sisi debit dan kreditnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya, ya. Ini ada beberapa prosedur pencatatan barang, ya. Uh, Nih, ini adalah sistem biaya taksiran ya teman-teman ya. Di mana ada tiga tadi kita sudah membahas dari kita untuk barang dalam prosesnya, persediaan produk jadinya, dan harga pokok penjualannya. Kalau kita menggunakan metode fisik, ya kita harus ada barang dalam prosesnya, persediaan produk jadinya berapa, dan harga pokok penjualan. Beda cerita kalau kita menggunakan metodenya perpetual ya, seperti tadi ya. Ini sudah dijelaskan tadi berapa metode. Nih. Lalu kita akan membahas mengenai prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat di layar bahwa penentuan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya ini tergantung pada metode pencatatan biaya overhead pabriknya ya. Jika pencatatan biaya overhead pabriknya ini memakai metode satu, maka selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya ini akan dihitung dengan cara mencari saldo rekening barang dalam proses. Jadi kita cek barang dalam prosesnya itu berapa. Nah, teman-teman, selisih tersebut akan kita catat sebagai selisih jurnal. Nah, jurnalnya apa? Selisih di sisi debit, kreditnya itu BDP bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, dan BDP biaya overhead pabrik. Nah, ini kita akan mencari selisih rugi, yaitu biaya sesungguhnya yang terjadi lebih tinggi daripada selisih biaya taksiran. Ini kita umpamakan di sini adalah selisih rugi. Selanjutnya, yakni jika pencatatan biaya overhead pabriknya kita menggunakan metode dua. Tadi kan ada metode satu dan metode dua. Nah, kalau menggunakan metode dua, maka selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya ini akan dihitung dengan cara yang pertama yaitu menghitung saldo rekening barang dalam proses. Rekening barang dalam prosesnya itu berapa? Nanti kita hitung. Lalu, kedua kita menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, sama ya, nanti akan kita masukkan ke rekening selisih. Rekening selisih untuk jurnalnya adalah selisih di sisi debit. Kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik sama. Tapi untuk perhitungannya ada dua ya. Kalau yang pertama itu langsung dibebankan ke selisih, yang kedua ini menghitung saldo rekening barang dalam proses dulu, lalu menghitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Hmm. Ini langsung saja Bu Risma bahas mengenai contoh soalnya ya PT Lionessari karena sistem biaya taksiran ini agak banyak, jadi mungkin ini Bu Risma bagi dalam 2 kali pertemuan teman-teman ya, pertemuan 9 dan pertemuan 10. Contohnya ini ya teman-teman, kita bisa lihat PT Lionessari memproduksi satu macam produk melalui satu tahap pengelolaan ya. Ini tahapannya ada satu tahap pengelolaan perusahaan di mana perusahaan menggunakan sistem biaya taksiran dan biaya taksiran per kilogram produk adalah sebagai berikut. Berarti ini data-datanya dari PT Elionasari. Ada biaya bahan bakunya, ada biaya tenaga kerjanya, ada biaya overhead pabriknya berapa. Nah, ini ya. Totalnya dari biaya taksiran per kilogram produk adalah Rp82, misal di sini. Nah, data kegiatan perusahaan dalam bulan November ini ada data kegiatan perusahaannya. Harga pokok persediaan bahan bakunya 20.000. Lalu di sini ada jumlah persediaan produk dalam prosesnya. Produk dalam prosesnya itu sebanyak 3 kilogram dan tingkat penyelesaiannya
Biaya bahan baku 100%, berarti 100%. Biaya konversi, ingat ya, biaya konversi itu biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik itu sebesar 2/3, berarti 2/3-nya. Lalu di sini harga pokok taksiran persediaan itu kita akan hitung. Berarti tadi untuk biaya bahan bakunya kan 100%. Ini ya 100%. Berarti 100% dikalikan dengan 3.000. Dikali dengan berapa? Dikali dengan Rp18. Rp18 dapat dari mana? Dapat dari biaya bahan baku ini tadi ya. 2 dikali 9, Rp18. Total keseluruhannya adalah 54.000. Nah, yang kedua kita mencari biaya tenaga kerjanya. Biaya tenaga kerjanya di sini di soal sudah 2/3. 2/3 dikalikan dengan 3.000 ya teman-teman, dikalikan dengan 3.000 berarti 2/3 dikalikan dengan 3.000 dikali Rp27 sama dengan Rp54. Sama juga halnya dengan biaya overhead pabrik ya, 2/3 dikali 3.000 dikali Rp37. Nah, total semuanya adalah 182.000, di mana persediaan produk jadinya berjumlah 500 kilo. Berarti ini informasi tambahan ya, persediaan produk jadinya berubah menjadi 500 kilo. Nah, ini buku besarnya teman-teman bisa cek. Nah, lalu kegiatan-kegiatan selama bulan November tersebut. PT Elionasari yang pertama dia melakukan pembelian bahan baku sebesar 660.000. Ada jam tenaga kerja yang sesungguhnya. Jam tenaga kerjanya sebesar 34.500. Dengan biaya tenaga kerjanya 925.000. Nah, lalu biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif per jam kerja langsungnya sebesar Rp37. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi dalam November ternyata 1.261. Nah, nanti akan kita hitung ya, bawah. Di sini produk jadi yang ditransfer ke gudang selama bulan November ini berjumlah 35.500 kilogram. Jadi selama bulan November itu ada produk jadi yang sudah ditransfer, berarti yang sudah diselesaikan itu sebanyak 35.500. Nah, di sini ada produk jadi dijual. Produk jadi yang dijual di sini adalah Rp110 per kilogram. Nanti kita akan perhitungannya di bawah. Informasi yang ketiga adalah persediaan pada akhir bulan November. Ketika pada akhir bulan November, biaya bahan baku ditentukan dengan metode masuk pertama, keluar pertama atau first in, first out ya. Itu sebesar 40.000. Nah, jumlah persediaan produk dalam prosesnya itu sebanyak 2.500 dengan tingkat penyelesaiannya biaya bahan baku 100%, biaya BTKL dan biaya overhead pabrik sebesar 20%. Nah, persediaan produk jadinya sebesar 1.000 kilogram. Nah, kita lihat atas dasar jurnal di atas, kita akan membuat jurnal-jurnal untuk mencatat biaya taksiran. Ada antara lain yang pertama kita harus mencatat biaya bahan baku terlebih dahulu. Ketika kita mencatat biaya bahan baku, berarti apa tadi kita pakainya adalah pembelian. Kreditnya adalah utang dagang. Pembeliannya berapa? Kita cek Rp660.000. Kita cek ya teman-teman ya. Di kegiatan 2, Rp660.000. Cek. Lalu yang kedua, kita harus mencatat yang namanya pencatatan biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai. Berarti apa? Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 640, dapat 640 dari mana? Kita cek lagi di atas. Biaya bahan bakunya adalah 640.000. Ditambah persediaan bahan bakunya 40.000. Kita ini 40.000 ya. Persediaan bahan bakunya 40.000. Di sini barang dalam proses biaya bahan bakunya 640.000. Kreditnya persediaan bahan baku 20.000. Pembeliannya adalah 660.000. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada harga pokok persediaan bahan baku pada awal bulan
lalu ada pembeliannya, lalu ada harga pokok persediaan bahan baku pada akhir bulannya. Ini adalah total keseluruhan dari biaya bahan baku selama bulan November. Nah, ini pencatatan jurnalnya. Biaya tenaga kerja langsungnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya berapa? Di sini ada barang dalam proses, biaya tenaga kerja 925.000. Lalu ada jurnal pencatatan biaya bahan baku overhead pabrik, BOP barang dalam proses, biaya overhead pabrik 1276500 tadi ya, 1276500. Lalu ada jumlah pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang, berarti persediaan produk jadi 2.911. Itu kita rincikan biaya bahan bakunya berapa, biaya overhead pabrik berapa, biaya tenaga kerjanya berapa. Itu kita rincikan. Nah, setelah itu jurnal pencatatan barang dalam proses pada akhir bulan, kita harus mencatat berapa sih persediaan produk dalam prosesnya itu. Nah, 77.000 kita dapat dari ini ya, bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead pabrik 45.000, 13.500 dan 18.500. Ini ya, kita hitung. 100% dikalikan dengan 2.500 dikalikan dengan 18, ini ketemunya ini 45.000. Lalu biaya tenaga kerjanya 20% dikali 2.500 dikali 27 jadinya 13.500 dan biaya overhead pabriknya 2.500 dikali dengan 37. Nah, ini ya teman-teman, ini untuk pencatatannya. Nah, ini jurnal pencatatan hasil penjualannya juga sudah ada di sini. Nih, hutang dagang, debit, kreditnya hasil penjualan. Oke. Nah, ini yang ke-12, kita akan mencatat jurnal selisih antara biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan beban yang dibebankan atas dasar tarif ya. Ini biaya overhead pabrik sesungguhnya 15.500, selisihnya adalah 15.500. Berarti kita nanti lihat berapa sih yang sebenarnya, terus berapa sih yang ditaksirkan. Ternyata di sini eh, barang dalam prosesnya 35.000, tapi untuk biaya pabrik sesungguhnya itu 15.500. Ini teman-teman bisa cek. Oke. Nah, mengenai biaya overhead pabrik, selisih antara biaya taksiran dan biaya yang sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua cara ya teman-teman. Yang pertama, selisih karena perbedaan jam tenaga kerja. Yang kedua, selisih karena perbedaan tarif biaya overhead pabrik. Nah, di selisih ini, karena perbedaannya adalah jam tenaga kerja, maka kita akan memasukkannya ke rekening barang dalam proses biaya overhead pabrik. Nah, sehingga ketika sisi debitnya ini adalah jam tenaga kerja, kita hitung tarif biaya overhead pabriknya ya. Ini adalah pencatatan dari awal dari biaya taksiran ya, mulai pertama sampai dengan ke 12. Oke. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Kita sudah belajar mengenai hari ini ya, mengenai apa itu sistem biaya taksiran, lalu tujuannya untuk apa, lalu prosedurnya terkait pencatatannya dengan metode perpektual ataupun metode eh, fisik ya. Baik. Dan selisihnya juga sudah kita belajar. Nanti Bu Risma akan kirim teman-teman untuk perhitungannya secara rinci mungkin di Excel dan nanti Bu Risma akan berikan tugas kepada teman-teman untuk mencoba ya seperti contoh yang PT Elionasari tadi. Baik, Bu Risma akhiri. Apabila ada salah kata dan perbuatan Bu Risma mohon maaf. Nanti apabila ada yang kurang jelas bisa dikonfirmasikan di grup WhatsApp maupun WA group. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.